seluruh keluarga besar Yayasan Asy'ariyah, anak-anak dan cucu-cucu daripada almarhum Al-Maghfurlah, anak guru ta Kiai Haji Profesor Syihabuddin. Semoga semua dalam lindungannya fi kanafihi wa ri'ayatihi wa inayatihi wa hifzihi zahirihim wa batinihim fid dunya wal akhirah. Akhuna al-Ustadz Zainal Abidin, Ketua Yayasan As-Sa'diyah Wonomulyo, semoga beliau juga dipanjangkan umurnya dan senantiasa di dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga beliau berdua menjadi pasti, pas di hati. Dan yang dimuliakan juga Imam Besar Masjid Syuhada Akhuna As-Sayyid Ahmad Fadlu Al-Mahdali, hafizahullah. Ibu Rektor yang diwakili oleh Bapak Solihin Aziz, Wakil Rektor 2, semoga senantiasa beliau juga di dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para dekan, para dosen dan semua sivitas akademika Universitas Asy'ariyah Unasman, mannya Mandar ya, Mandar. Para alim, para tuan guru, para kiai, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya yang tercinta, mahasiswa, mahasiswi dari seluruh jurusan fakultas, yang insya Allah pada hari ini kita bersama-sama mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di Indonesia ini dan di mana-mana termasuk di sini masih merayakan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga tadi malam saya mengatakan bahwa di negara Arab, di tempatnya Nabi lahir dan di tempat Islam pertama berkembang, tidak ada yang menyelenggarakan Maulid Nabi kecuali kaum Sufi. Dan tidak ada institusi-institusi atau majelis-majelis ilmu, masjid-masjid yang menyelenggarakan maulid. Sehingga di Mesir satu-satunya pemerintah pusat saja yang menyelenggarakan maulid di Istana Negara. Itu pun usulan dari presiden kita yang pertama, Soekarno dulu. Ketika Soekarno mengunjungi Mesir tepat di bulan Maulid, ketika beliau menginjak istana Anwar Sadat pada saat itu, Jamal Abdul Nasir, beliau mengatakan ini bulan Maulid, ini bulan Maulid, dan beliau meminta kepada Jamal Abdul Nasir untuk menyelenggarakan Maulid di istana. Bahkan Presiden Soekarno secara khusus berpesan ya, kepada para menterinya di Istana Negara pada waktu itu. Dia meminta agar maulid diselenggarakan di istana. Kebetulan saya tahu ini, saya dulu punya kaset beliau. Kaset itu sebetulnya tentang cerita Ganyang Malaysia sebetulnya. Ya, ceramah panjang beliau, ya, beliau sendiri menceritakan tentang maulid, dan beliau sendiri yang mengaku berpesan kepada siapapun yang menggantikan presiden setelah saya, beliau meminta agar maulid diselenggarakan di istana. Tapi kemudian oleh presiden yang selanjutnya diselenggarakan di Istiqlal.
itu hanya ada di Indonesia, ya. Dan di seluruh dunia yang menyelenggarakan maulid dari universitas adalah Al-Azhar, dan di Tunis, ya, itu saja, selainnya tidak ada. Namun di Indonesia bukan hanya orang sufi, ya, bukan hanya para salikin yang menyelenggarakan maulid, tetapi seluruh masyarakat, bahkan maulid menjadi pesta, ya, umat Islam untuk meluahkan kegembiraannya sebagai umat Islam, untuk menunjukkan rasa syukurnya sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya di Indonesia saja. Sejak mula-mula maulid masuk ke negara ini, setelah dibawa ke publik maulid oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan kemudian diselenggarakan di istana-istana para salatin, para sultan di seluruh Nusantara, baik Kesultanan seluruh Indonesia, Kesultanan di Semenanjung Malaysia, dan negara-negara lain yang masuk ke dalam wilayah Nusantara. Dulu para sultan mereka menyelenggarakan maulid sebagai pesta besar di depan istana mereka. Saya membaca betul sejarah itu. Namun kemudian setelah kita menjadi republik dan setiap kesultanan di seluruh Asia Tenggara ini, ya, bersatu dalam masing-masing negara teritorial, tetap maulid diselenggarakan oleh rakyat umat Islam se-Asia Tenggara. Namun di antara negara-negara Asia Tenggara ini, Indonesia misalnya, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Burma, Thailand, Vietnam, yang paling kental dengan perayaan maulidnya hanya ada di Indonesia. Mungkin Pak, kalau kita naik helikopter di bulan maulid di Indonesia itu berisik, ya, di bumi Indonesia ini di bulan maulid, ya, penuh dengan perayaan maulid. Ada yang pagi, ada yang siang, ada yang tengah hari, ada yang malam, dan meriah selawat disenandungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan qasidah puji-pujian, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disenandungkan. Barangkali itulah kita masih mendapatkan jaminan keamanan, ya, di negara ini. Saya sedikit ingin cerita dulu ketika moneter, ketika krisis ekonomi tahun 98, 99. Saya waktu itu berada di luar, ya. Saya waktu itu masih menempuh studi S2 di Mesir. Ketika itu saya berada di luar negara Indonesia dan membaca surat kabar di negara-negara tentang kebobrokan, kerusakan, ya, negara kita. Saya setiap ketemu para masyayikh, setiap ketemu para profesor, guru-guru, selalu bertanya, gimana ya negara ente? Gimana negara ente? Gimana negara ente? Dan selalu kalau kita lewat tukang koran itu, melihat kita orang Indonesia, langsung ditunjukkan, hei, ini koran kamu, negara kamu rusak, dan seterusnya. Ketika itu saya merasa malu sekali, ya, menjadi rakyat Indonesia. Dan ketika itu saya bercita-cita untuk pindah warga negara. Saya udah berpikir ke Eropa, ya, ke UK misalnya, ke Inggris, atau paling enggak ke Jerman. Dan sudah mulai kontak-kontak dengan kawan-kawan yang di sana. Dan rupanya yang seperti itu bukan hanya saya, banyak kawan-kawan, ya, yang pelan-pelan pindah, dan sampai hari ini mereka beranak pianak di sana dan berdakwah di sana. Ada yang di Belanda, ada yang di Inggris, dan ada yang di Prancis, ada yang di Jerman.
Saya ketika itu sudah mengebu-ngebu, sudah musyawarah dengan istri, kita pindah. Saya maunya ke Inggris, ke UK. Ya, kita menjadi warga negara di sana. Malu rasanya jadi bangsa Indonesia. Lalu karena saya punya guru, maka saya pamit, saya minta istisar, minta pendapat, minta pandangan guru saya. Saya menghadap ke guru saya, lalu saya luahkan ya rasa malu saya, rasa keinginan saya untuk lari dari negara sendiri. Lalu guru saya menasihati hanya beberapa kalimat saja. Kenapa kamu malu? Karena rasanya kalau saya pulang ke Indonesia tidak mungkin ya bangsa Indonesia ini dirubah begitu saja. Ya, tidak mungkin moral yang rusak dari bawah sampai ke atas ya tidak mungkin dapat dirubah. Mungkin yang bisa merubah ini tsunami besar, kata saya, seluruh Indonesia, dan salin generasi baru. Tetapi guru saya berkata begini, sebetulnya ketakutan kamu itu karena lemahnya jiwa kamu. Lakukan perubahan di dalam diri kamu, maka engkau akan punya harapan besar untuk melakukan perubahan keluar diri kamu. Justru itu anugerah dari Allah dan tantangan agar kamu mempunyai jiwa yang bersih, mempunyai jiwa yang kuat, mempunyai taghyir, mempunyai perubahan. Kalau kamu mempunyai perubahan, kamu akan berharap di luar diri kamu terjadinya perubahan. Nasihat mungkin biasa kita dengar, tapi bagi saya ketika itu dan keluar dari orang yang saya berbaik sangka kepadanya, bahwa dia orang yang soleh, bahwa dia orang yang mulia di sisi Allah, maka pada ketika itu juga berubah dalam pikiran saya 180 derajat drastis. Hilang keinginan saya untuk lari dari negara Indonesia dan merubah jadi rakyat di negara lain. Total hilang dari nasihat itu. Dan yang fokus pada saat itu adalah at-taghyir, merubah diri. Itu yang pertama. Dan yang ingin saya sampaikan, setelah itu dan setelah saya pulang dan saya berinteraksi dengan masyarakat, dengan pemerintah, ya, dengan seluruh ya umat Islam dan umat-umat lain di negara ini, rupanya negara Indonesia ini negara yang paling aman, paling sejahtera. Saya sebetulnya tidak percaya bahwa kalau ada pemerintah kita melakukan intimidasi kepada ulama, itu tidak ada. Kalau ada, itu adalah urusan politik ya. Ulama-ulama yang mungkin aktif di politik kena gerus, tapi kalau ulama yang tidak ikut politik, tidak. Jadi tidak ada itu ya intimidasi di negara kita. Kenapa? Karena menjadi ulama di negara lain, di Arab saja misalnya, itu Pak tidak mendapatkan kedudukan atau penghormatan dari pemerintah. Di Indonesia ini, Masya Allah, itu pun setelah kita keluar ke negara-negara lain. Contoh kecil saja, kita ini seorang ustadz, seorang ulama, kalau ke airport memakai pakaian ulama, memakai pakaian ustadz, dihormati Pak. Tapi kalau kita di Arab memakai pakaian ulama, itu justru dipandang sebelah mata. Di Arab itu yang dihormati pakai dasi, pakai jas. Maka terpaksa, Kiai, saya kalau ke Arab saya ganti kostum. Saya pakai dasi, pakai jas, pakai celana gitu ya. Tapi kalau pulang ke negara kita pakai sarung, pakai jubah, pakai songkok putih. Karena saya mencari apa sebabnya.
Umat Islam bukan hanya mayoritas di negara-negara Arab, bahkan Islam sangat berkuasa, artinya sangat dominan umat Islam. Tetapi ya, penghargaan pemerintah, penghargaan agama-agama lain ya, di negara lain itu tidak seperti di Indonesia. Saya mencari sebabnya, banyak di antara lain sebabnya, tapi saya ingin mengatakan bahwa maulid, semua orang Islam mengadakan maulid ya. Di TK, di SD, di Ibtidaiyah, di Sanawiyah, di SMP, di SMA, di Aliyah, di perguruan tinggi, di kelurahan, kecamatan, masjid-masjid, ibu-ibu majelis taklim. Bahkan ada di kita ini maulid yang menyelenggarakan orang yang di kampungnya dianggap orang berada, dia menyelenggarakan maulid di rumahnya, mengundang ulama, mengundang masyarakat. Dan itu banyak sekali faedahnya, bukan hanya siraman rohani, tapi juga perbaikan gizi ya. Kalau nggak ada maulid, nggak makan daging kambing ya. Nggak makan makanan-makanan yang bergizi. Maka di Indonesia tidak ada kelaparan. Orang mati bikin makanan ya. Orang perkawinan bikin makanan, orang khitanan bikin makanan, maulid bikin makanan, Isra Mi'raj bikin makanan, apalagi lebaran. Dan itu yang membuat berkah ya. Rakyat ini, bangsa ini adalah sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak terjadi di negara lain. Di negara lain tidak berani ulama menasehati pemerintah. Sedikit saja keras langsung masuk penjara. Itu di negara-negara Arab, baik di Mesir. Di Mesir hanya satu orang yang berani menasehati presiden misalnya, itu pun ulama paling besar. Dulu ada Al-Imam Asy'arawi, hanya dia yang berani. Atau Grand Sheikh Al-Imam Al-Azhar, itu pun terkadang dalam situasi politik tertentu tidak berani. Tapi di Indonesia, seluruh ustadz, seluruh penceramah di seluruh pelosok ya, negara Indonesia diberi kebebasan untuk memberikan nasihat, memberikan kritik ya, asalkan tidak menimbulkan anarkis atau tidak menggerakkan massa untuk melakukan anarkis dan kebencian. Maka kita bersyukur ya, ada yang tidak kita sadari, karena kita banyak terpengaruh dengan kehidupan madiyah, materialistik, selalu menilai keuntungan, menilai kebahagiaan, menilai kebaikan mesti bersifat materi. Padahal kita banyak sekali menerima kebaikan spiritual, kebaikan rohani kita disebabkan keberkahan tersebut ya. Mungkin kalau kita pergi ke negara Arab saja Pak, orang Arab bisa baca Al-Quran misalnya, atau rumahnya dekat masjid misalnya ya, itu banyak yang kurang memelihara sholat meskipun dia kuliah di agama. Mereka orang yang memelihara sholat jika dia menguasai ilmu syariah, alim, baru dia bisa menjaga sholat. Tetapi orang Indonesia ya, meskipun sehari-harinya kurang menjaga agama, tapi sholat masih dipelihara. Ada seorang ulama datang ke Indonesia, ke ibu kota. Waktu sholat dia masuk,
ke masjid. Dia kagum kepada kaum wanita. Di musola semua memakai pakaian jilbab yang panjang. Kata ulama itu, Masya Allah, wanita-wanita Indonesia malaikat. Jilbabnya putih-putih dan panjang semua, sampai roknya juga nyengser putih. Dia melihatnya di masjid. Lalu kemudian dia keluar dari masjid, dia tunggu wanita-wanita malaikat tadi keluar. Ditunggu satu persatu, nggak ada. Yang keluar rok pendek, udah lipennya merah, satu persatu. Lalu ulama itu masuk ke masjid, dicari mana malaikat-malaikat tadi. Loh, kok nggak ada? Rupanya yang dipakai wanita-wanita itu mukena. Masuk masjid pakai mukena, keluar pergi lagi ke mall pakai rok pendek di atas dengkul. Artinya ulama itu mengatakan masih sholat. Masih sholat. Dia membayangkan bagaimana yang kalau memang sudah memakai pakaian-pakaian panjang, seberapapun panjangnya dia menutup aurat, pasti dia orang yang taat beragama. Nah, saya menilai itu dari keberkahan membaca selawat kepada Rasulullah SAW dan qasidah-qasidah pujian yang paling banyak di negara ini. Itu adalah keberkahan maulid yang kita tidak rasakan, yang kita tidak sadari. Jadi ada pemeliharaan, penjagaan rohani bangsa Indonesia ini. Meskipun ada sebagian yang membid'ahkan, tetapi tetap bukan mereka berarti tidak menyelenggarakan maulid, Pak. Cuman mereka tidak setuju dengan penyelenggaraan tertentu saja. Mereka tetap gembira kalau ini hari maulid. Mereka sambut mungkin dengan menyelenggarakan seminar-seminar. Ya, meskipun cocoknya di akademis ini, di kampus ini, jika maulid menyelenggarakan seminar atau talk show tentang sifat nabi tertentu, tentang sosok nabi tertentu. Saya sendiri di majelis saya sebelum maulid saya adakan talk show. Saya panggil beberapa ulama, kita kasih judul dan ada dialog dua arah berbicara tentang kebesaran Nabi Muhammad SAW. Baru malam kita menyelenggarakan maulid ala sufi. Namun di Indonesia ini memang jika maulid semuanya sufi, cara menyelenggarakan maulidnya itu mungkin yang memberikan keberkahan kepada bangsa kita, dan itu kemudian yang membuat saya bangga menjadi rakyat Indonesia. Jangankan Pak, kita jauh-jauh ke Arab, kita keluar ke Malaysia saja, sudah berbeda suasana politik dan kedudukan ulama di negara itu. Dan perayaan maulid di negara-negara tidak bebas. Di Malaysia kurang bebas. Mesti izin sana, izin sini. Kalau penceramah datang izin. Tapi di Indonesia nggak ada. Di negara lain ngebangun pesantren saja, Pak, tanahnya mesti izin, mesti sesuai dengan peraturan, dan di kita juga ada peraturan. Tapi banyak sekali pembangunan pondok pesantren itu nggak ada izinnya. Saya ngebangun pesantren di Selangor. Saya bilang begini, kita bangun aja dulu baru kita izin. Saya bawa gaya Indonesia ke sana. Tapi mereka mau, kita coba katanya. Ini kan pembangunan juga kan alasannya ini juga untuk membantu pemerintah mencerdaskan bangsa, mendidik generasi. Nah, inilah
banyak sekali keberkahan ya, yang Allah anugerahkan kepada negara kita. Apalagi kalau pemerintahnya ulama, Pak, ustadz, ini makin berkah ya. Makin berkah. Saya melihat di Aceh banyak bupati-bupati yang rajin menyelenggarakan seminar-seminar keagamaan dan mengangkat seminar-seminar tentang fikih, tentang tauhid, tentang tasawuf dari bupati-bupati yang ulama atau mereka orang yang taat dan patuh kepada agama. Nah, sungguh keberkahan negara kita itu akan semakin terjamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu mahasiswa sekalian, selanjutnya sebetulnya ada 3 perkara yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan hikmah maulid daripada 3 ayat yang dibaca tadi. Pertama, mungkin saya sampaikan dengan ringkas. Yang pertama tentang gembira. Ulama kita telah menyampaikan kepada umat Islam di Indonesia khususnya agar bergembira ketika datangnya bulan Maulid. Kegembiraan itu disambut melalui perayaan-perayaan yang meriah, yang megah, mengundang orang kumpul bersama, membaca selawat bersama dan melantunkan pujian-pujian, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan ceramah, nasihat mauizah, dan kemudian makan bersama dan lain sebagainya. Itu adalah ungkapan kegembiraan yang memang diperintah. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi." Ulama mengatakan, katakanlah dengan karunia Allah. Karunia Allah ini ilmu, salah satu tafsirnya. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Dan rahmat ini salah satu tafsirnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang Allah nyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami utus engkau melainkan untuk rahmat. Kemudian fabidzalika, maka oleh karena karunia dan rahmat itu falyafrahu. Ini perintahnya Pak menggunakan fi'il mudhari dengan lam amr, lam perintah. Maka hendaklah Anda senantiasa dan terus menerus, jangan berhenti dan perbaharui terus kegembiraan itu ketika mendapat rahmat. Namun rahmat yang tadi, gembira yang tadi kita ceritakan dalam ungkapan fisik. Sebetulnya ada gembira yang lebih penting. Gembira adalah kegembiraan spiritual, kegembiraan rohani. Lain Pak, orang gembira dapat uang dengan orang gembira dapat ilmu. Orang gembira dapat kedudukan, pangkat, dengan orang gembira mendapat akhlakul karimah. Kita selama ini mungkin bicara akhlak budaya, sehingga para cendekiawan menilai bahwa akhlak itu budaya. Ya. Budaya kalau dalam arti tradisi yang bersifat perilaku fisik, adat istiadat, itu tidak cukup bahwa akhlak diterjemahkan kepada budaya yang bersifat fisik. Tetapi ada akhlak justru yang bersifat spiritual, maknawi, hakiki, yaitu akhlakul karimah. Nabi Yusuf pernah berkata begini, dan itu diabadikan dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa Allahumma salli wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Kemudian apa setelah itu? Illa man rahima rabbi.
bahwa siapapun tidak mampu melawan nafsu, karena nafsu adalah amarah. Amarah itu isim fa'il mubalaghah dari amir. Artinya bahwa nafsu itu sangat merajai diri, sangat dominan bagi manusia. Namun di sini illa man rahima rabbi, kecuali orang yang mendapat rahmat Tuhanku. Orang-orang sufi menerjemahkan rahmat apa? Rahmat Muhammadiyah, al-akhlaqul karimah. Karena Nabi diutus innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Dan Nabi mengatakan ana ar-rahmatul muhda. Selalu di dalam hadis, orang rusak illa man rahima rabbi, kecuali orang yang mendapat rahmat, kecuali orang yang mendapat rahmat. Itu adalah akhlakul karimah. Nah, itulah yang dimaksud bahwa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau dalam balaghah falyafrahu kalimat perintah. Sebetulnya kalimat itu juga, kalau itu di Al-Quran kalimat insya'iyah perintah, sebenarnya itu juga kalimat khabariyah, pemberitahuan bahwa siapapun yang mendapat rahmat mesti gembira, kegembiraan yang melebihi apapun yang mereka dapatkan di dunia ini, yaitu al-akhlaqul karimah. Ya, saya mohon perhatian ya dari mahasiswi ya. Saya mohon perhatiannya ya, jangan ada yang bicara dulu ya. Rahmat apa? Kita sering memulai sesuatu seperti tadi juga pembawa acara mengatakan sesuatu yang tidak dimulai bismillah itu hilang, putus berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Ali mengatakan seluruh kitab-kitab samawat ada di Al-Quran, Al-Quran ada di Fatihah, Fatihah ada di Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahman ini sifat kasih sayang menciptakan semua makhluk, tapi Rahim sifat kasih sayang hanya untuk mengisi rohani orang yang beriman. Rahmat itu, innama ana rahmatul muhda, sayalah rahmat yang dihadiahkan, tidak diminta, dihadiahkan. Para nabi dulu meminta, tapi Nabi Muhammad SAW dihadiahkan, dan hadiahnya itu adalah diri Nabi Muhammad sendiri yang ada di dalam jiwanya, yaitu rahmat Muhammadiyah, atau orang sufi membuat istilah khusus hakikat Muhammadiyah atau Nur Muhammadi. Dan itu yang kita perlukan, itu yang kita cari. Jika kita dapat itu, kita akan gembira selama-lamanya di dunia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tahu di dalam agama ini ya, apapun setelah menjadi umat Nabi Muhammad, kesedihan kita, musibah kita, sebetulnya itu kasih sayang Allah. Bagaimana menjelaskannya? Allah ingin melihat Nabi Muhammad balik ke akhirat tanpa dosa, maka musibah itu menghapus dosa. Allah timpah musibah kepada kita sehingga kita pulang bersih. Namun itu seolah-olah kasih sayang yang dipaksakan oleh Allah. Ada ulama sufi mengatakan istalih ma'allah qabla an yukhirakum, berdamailah dengan Allah sebelum Allah paksa untuk berdamai. Apa orang yang dipaksa berdamai? Begini, itu diterangkan dalam kitab Kimya'us Sa'adah Al-Imam Al-Ghazali.
Di situ diterangkan ringkasnya bahwa semua manusia mencari kebahagiaan. Namun kebahagiaan yang dicari oleh manusia hanya bersifat materialistik, atau bahkan mungkin kebahagiaan yang bersifat indrawi, atau kebahagiaan yang bersifat psikologis atau intelektual. Dan semua kebahagiaan itu fana, artinya hilang, hancur. Contohnya seorang pemuda yang tumbuh berkembang terus, mula-mula dia ingin mempunyai ilmu, sekolah tinggi, dia menyematkan kebahagiaan, andaikan saya sampai S3 saya bahagia, gembira. Tetapi kalau sudah S3 sedih, kan udah sampai, sedih. Ngapain ya setelah S3? Andaikan saya punya kerja dan gaji yang mahal, gaji yang besar, mungkin bahagia. Dia kerja dan sudah bekerja dan dapat gaji mahal, sedih. Ya. Apalagi kalau saya punya istri, mungkin bahagia. Setelah punya istri, sedih, tidak punya anak. Andaikan di rumah ini ya ada teriakan buah hati kita, kasih sayang kita, anak. Sudah punya anak Pak, sedih. Apalagi anaknya banyak ya. Jadi sedih. Jadi kebahagiaan seperti fata morgana. Kalau kebahagiaan itu kita tuntut untuk fisik ini ya, dan akhirnya tetap orang mencari kebahagiaan. Padahal agama, kita tahu bahwa agama lah yang menjamin kebahagiaan. Namun di bagian mana kita sudah beragama, kita sudah jadi umat Islam, tapi kenapa menderita? Ayat ini disuruh gembira, dan inilah dalil perayaan Maulid agar kita diperingatkan untuk gembira. Karena Nabi pernah memperingatkan bangsa Israel. Allah yang menyuruh, peringatkanlah wahai Muhammad kepada bangsa Israel, wa dzakiruhum bi ayyamillah. Suruh mereka ingat kepada bangsa Israel kepada hari-hari Allah. Ya, apa hari-hari Allah? Hari di mana mereka orang Israel diselamatkan oleh Nabi Musa dari perbudakan Fir'aun dan dibawa lari. Selamat dari sihir Fir'aun, selamat dari menyeberang lautan, selamat dari kelaparan, selamat dari kehausan, didatangkan makanan dan minuman dari surga, dan selamat sehingga disuburkan oleh Allah tanahnya di Mesir, di Palestina ya, untuk kehidupan mereka. Itu menyelamatkan mereka dan membahagiakan mereka bersifat material. Tetapi ya, berarti itu juga satu sindiran bahwa kita mesti mengingat satu nikmat yang membahagiakan kita, yang menyelamatkan kita, bukan hanya di dunia. Nabi kita Muhammad SAW di akhirat nanti akan mengatakan ana laha, ana laha. Bahkan di dunia beliau mengatakan syafaati li ahlil kabair. Syafaatku untuk umatku yang mempunyai dosa besar. Ini rahmat yang kita tidak sadari menjadi umat Islam ya, mestinya kita menjadi umat Islam ini tidak ada sedih, tidak ada duka, tidak ada lara, tidak ada kecewa, tidak ada boring, tidak ada pusing, tidak ada ya, tidak adalah semua bahagia. Dan ini perintah fal yafrahu. Tetapi orang yang mendapatkan rahmat, mereka lah yang mendapatkan kebahagiaan yang nyata ya. Kita mata nih, kalau melihat yang indah bahagia. Kita menikah istri umur 20 tahun tuh Pak, kan cantik, kita pandang bahagia sekali Pak. Tapi kalau sudah istri kita umur 90 tahun, sudah tidak bahagia Pak pemandangannya itu Pak.
Ya, mungkin kakek-kakek lihat istrinya yang nenek-nenek merem. Kemana nek? Katanya gitu, merem. Karena objek kebahagiaan mata sudah. Ya, artinya kebahagiaan yang dicapai oleh mata ada waktunya, hilang. Telinga juga. Ya. Dan perut kita, semua anggota tubuh kita jika mendapatkan bahagia, tapi lenyap, hilang. Hanya satu kebahagiaan yang tidak akan pernah hilang dan abadi adalah kebahagiaan rohani jika dia memiliki rahmat Muhammadiyah, akhlakul karimah. Untuk itulah kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, dan satu lagi bersyukur menjadi bangsa Indonesia yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aman, damai, itu pun satu motif kebahagiaan. Ya. Nyaman. Bapak ngelihat Singapura, maju, megah, silahkan Pak. Orang-orang Singapura itu depresi mentalnya. Dan saya melihat banyak perilaku yang tidak normal karena tekanan materi, karena tekanan politik. Di Indonesia ini ya, rasanya memang mesti dari RT sampai presiden mesti orang alim Pak, mesti ustadz kayaknya ya. Baru semakin menambah keberkahan negara ini. Tidak saja ya, tetap ya, orang-orang Islam terhormat di negara ini, tidak pernah tertekan ya. Hanya umat Islamnya kekurangan memiliki rahmat hakikiyah itu ya, itu yang perlu kita lengkapi. Hadirin sekalian, yang kedua adalah mahabbah. Tapi tadi saya panjang lebar tadi malam sudah bicara tentang mahabbah. Ya, di sini diringkas saja bahwa cinta itu mesti menimbulkan ketaatan. Ya, cinta itu mesti membawa kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kebahagiaan. Karena cinta, kalau lambangnya itu apa? Love itu sanubari. Ya, sanubari itu bahasa Arab. Bahasa Arab disebutnya senobar, pakai sod nun waw ba ro, senobar. Jadi berubah kepada bahasa kita sanubari. Senobar itu adalah kembang pohon cemara. Ada pohon cemara kalau tidak salah. Ada buah pohon cemara yang berbentuk apel. Sebetulnya bukan apel, senobar itu, tapi buah pohon cemara yang berbentuk apel begitu. Ya, yang sering jadi hiasan di rumah itu senobar. Itu adalah gambar jantung. Ya. Kalau cinta itu adalah berbentuk senobari itu, maka isi cinta itu sebetulnya adalah sifat-sifat mulia, akhlakul karimah, yang mana isinya adalah iman, ibadah, isinya adalah marah karena cinta, suka karena cinta, sabar, ridho, syukur, itu isi cinta ya. Inilah kita disuruh menyambut Rasulullah SAW dan mendapatkan cintanya, dan berusaha untuk mencintainya agar mendapat cintanya. Maulid ini adalah umpama pendekatan, seperti seorang laki-laki atau perempuan melakukan pendekatan, memberi agar mendapatkan cintanya, sehingga dia mencintai dengan cintanya ya. Secara ringkas, yang tadi malam saya mengatakan, seorang laki-laki berkata dengan seorang perempuan, aku cinta padamu. Seolah-olah ada orang boleh mencintai orang lain selain dirinya, padahal hakikatnya tidak ada. Jadi kalau laki-laki mengatakan aku cinta padamu kepada perempuan, itu bohongnya 150%, bukan 100%. Bohong, dan bohong sekali. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah hanya untuk cinta kepada diri sendiri.
Kalau ada perintah untuk mencintai orang lain, tapi bukan cinta syahwat itu, tapi cinta akhlak. Bukan cinta syahwat. Cinta syahwat itu cinta justru untuk mendapatkan keinginannya. Seolah-olah aku cinta padamu, wahai wanita. Sebenarnya dia mengatakan, wahai wanita, aku cinta padaku. Sorry, cintai aku, ambil cintaku, cintai aku dengan cintaku. Penuhi keinginanku, kalau tidak, silakan keluar dari rumahku dan kembali ke orang tuamu. Perempuan juga sama, begitu sama aku juga bang. Aku cinta hanya kepadaku, ambil cintaku kepadaku, cintai aku dengan cintaku. Bangun rumah untukku, belikan mobil, belikan emas, belikan pakaianku, ngebulkan dapurku. Kalau tidak, aku akan lari kepada yang lain. Artinya hidup ini tidak cukup cinta fisik itu, cinta hayawan, cinta syahwat, cinta materialis, tidak cukup, karena itu akan berakhir penderitaan. Coba tunjukkan kepada saya satu lagu, satu syair tentang cinta ini yang menggambarkan kebahagiaan. Tidak ada. Yang ada kekecewaan, merana, duka, lara, sengsara, ditinggalkan, dimadu, ya, dan lain sebagainya. Itu, ya. Tetapi kita perlu cinta yang kita gunakan untuk membahagiakan orang lain, untuk memberikan orang lain. Itu cinta rohani, cinta Nabi Muhammad SAW, yaitu akhlak Rasulullah. Baru boleh meridhoi orang, berterima kasih kepada orang, memperhatikan orang, memaafkan orang, melupakan kesalahan orang, berbaik sangka kepada orang, menyukai karena Allah bukan karena dia, meskipun orang itu berbuat buruk kepada kita, dan terus kita berbuat baik. Namun yang perlu kita ketahui, kenapa kita diciptakan untuk cinta kepada diri sendiri? Karena hakikatnya itulah Allah menjaga kita dengan cinta kepada diri sendiri itu. Dan kenapa kemudian kita disuruh mempunyai cinta rohani, mencintai orang lain karena Allah, dan sehingga kita dapat menjaga orang lain? Sebenarnya itu juga penjagaan Allah kepada semua manusia melalui satu sama lain. Itu hakikatnya. Dan kehadiran Nabi Muhammad SAW, dia memang membawa rahmat itu, membawa cinta itu. Makanya Nabi berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna imannya kecuali aku dicintai lebih dari cinta kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada semua manusia. Kita tahu, kita semua sepakat, cinta di dunia ini yang paling tinggi adalah cinta ibu kepada anaknya. Nah sekarang saya tanya, cinta ibu kepada anaknya tergolong cinta syahwat, cinta diri, atau cinta hakiki? Bu atau mahasiswi, cinta ibu kepada anaknya tergolong cinta yang mana? Cinta diri atau cinta hakiki? Ya, tidak. Itu termasuk cinta diri. Kenapa? Kalau ada anak kecil berantem dengan anak tetangga, mesti ibunya hanya meluk anaknya karena darah dagingnya. Anak tetangga ditendang oleh dia, sana lu, gitu. Karena dia bukan aku. Nabi menyuruh, cintai aku lebih daripada cintamu kepada orang tuamu. Bahkan terakhir sentralnya, ya, cintai aku lebih daripada dirimu sendiri. Sekarang saya tanya, ada nggak orang mencintai orang lain lebih daripada cintanya kepada diri sendiri? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Maka tadi malam saya tanya ibu-ibu tuh, ini mahasiswi, saya tanya, mahasiswi belum jadi suami, pacarnya lah katakan, kalau pacarnya terbakar di dalam rumah, kira-kira kamu ikut terbakar nggak di dalam rumah itu? Nah, sudah
Ya bang, bohong berarti cinta perempuan itu. Nggak akan lebih daripada cintanya kepada diri sendiri. Allah tidak menciptakan kita untuk mencintai orang lain dengan keperluan nafsu syahwat ini, tidak. Semuanya itu untuk menjaga diri kita saja. Maka jangan pernah bergantung. Coba Nabi berkata, salasun man kunna fihi zaqa ta'mal iman. Ada 3 perkara kalau dia punya, dia akan merasakan manisnya iman. Pertama, cinta kepada Allah dan Rasul lebih dari yang lain. Kedua, cinta kepada sesama dan benci karena Allah. Jadi kalau penjelasan tauhidnya begini, kenapa kita cinta kepada orang lain? Tidak mungkin, karena selain Allah tidak ada. Bagaimana kita mencintai sesuatu yang tidak ada? Maka akan kembali kepada kita. Semua orang akan kecewa mencintai apapun selain Allah, karena tidak akan mendapat balasan dari kekasih. Karena semua ciptaan hanya mencintai dirinya sendiri. Namun apabila dia mulai mendapatkan cinta dari Allah, untuk dia cintai kepada Allah, Allah maha ada dan maha membalas. Dialah kekasih kita. Baru orang dapat bercinta. Ya, silakan mahasiswa baca sejarahnya Imamul Asyikin, pimpinan sang pencinta, yaitu Ibnul Farid, seorang sufi yang tadinya seorang peminum, seorang pemabok, bahkan mencintai wanitanya adalah wanita tunasusila. Tapi dia cintanya luar biasa. Dia jujur cinta kepada perempuan itu. Setiap saat dia datang dan melayani dan mendampingi, sehingga perempuannya merasa terganggu, merasa tidak nyaman, karena dia senantiasa ada di sisinya, memenuhi semua keinginannya. Meskipun hanya mengambil sebuah gelas, dia ingin betul-betul bersama kekasihnya. Lalu perempuannya merasa tidak selesa, tidak nyaman, dan mulai pelan-pelan meninggalkan dia. Dan kemudian perempuan itu menjanjikan, jika engkau cinta pada aku, nanti temui aku akan pergi ke satu tempat, temui aku di tempat itu. Maka Ibnul Farid bergegas dengan membawa cintanya dan didorong oleh cintanya pergi ke tempat itu. Ternyata sampai di situ perempuannya tidak datang, dan ditunggu berhari-hari tidak datang. Dan dia mengalami kesedihan, ya, yang dahsyat di dalam dirinya. Dan pada saat itu dia baru tersedar dan baru kembali kepada Allah. Mulai dia cinta kepada Allah, ya, baru dia mendapat sambutan. Manusia ini kan segala sesuatu oleh kehendak Allah, oleh takdir Allah, memberi dan tidak memberi. Tapi Allah sang maha memberi. Jika dia mencintai, jika kita mencintai dia, kita baru mendapatkan sambutan cinta yang hakiki. Saya ingin cerita tentang Nabi Yusuf dengan kisah Zulaikha. Kita menyebutnya Zulaikha. Ringkasnya, Nabi Yusuf menjadi seorang pembesar, dan Zulaikha menjadi seorang, apa kalau yang terseok-seok di jalan itu, yang tidak punya rumah, jalan-jalan, ya. Seorang pengemis lah, karena dia diusir oleh suaminya karena khianat, dan dia menjadi rakyat jelata dan menjadi pengemis, matanya buta, gelandangan, ya, badannya bau, matanya buta karena menangis cinta kepada Nabi Yusuf. Dan dia mencium bau Nabi Yusuf beberapa mil. Jika ada Nabi Yusuf datang, dia bilang Yusuf datang, Yusuf datang. Nah, ini cinta yang sidik, yang jujur, ya. Dan cinta itu asalnya dari jiwa. Kalau dari fisik itu sebetulnya maslahat. Nah, yang dikatakan cinta sejati yang jujur ini dari jiwa, itu Allah yang menganugerahkan ke dalam jiwa. Adapun cinta yang sering kita obral itu adalah keinginan fisik.
dan anggota tubuhnya. Nah, maka orang disuruh melatih untuk mempunyai cinta yang jujur meskipun kepada benda, kepada orang. Ya. Kenapa? Karena dia akan mendapat kekecewaan, dan cinta itulah yang menyebabkan dia akan cinta kepada Allah. Zulaikha terdengar kemana-mana beritanya sampai ke raja bahwa ada seorang nenek-nenek tua sudah buta, gelandangan di jalanan dan tidur di mana-mana dan makan dari sampah dan menyebut Yusuf, Yusuf, Yusuf. Maka raja bertanya kepada Yusuf, kenapa Yusuf? Diceritakan, maka raja menyuruhnya untuk menikahi. Lalu Nabi Yusuf izin kepada istrinya. Ini yang penting ceritanya juga ini. Izin kepada istrinya untuk nikah lagi, diizinkan, Pak. Nabi Yusuf. Lalu dipanggillah Zulaikha, dihadapkan ke raja. Raja dan Nabi Yusuf dengan istrinya menghadapi Zulaikha. Dipanggil, maka dia begitu melihat Nabi Yusuf dia menangis. Dan dia mengungkapkan cintanya. Maka Nabi Yusuf meletakkan jubahnya, ya, ke tubuh Zulaikha. Dan begitu dibuka, berubah menjadi muda dan lebih cantik dari ketika Nabi Yusuf pertama menjumpai dia. Maka kata raja kepada dayang-dayang, bawalah Zulaikha dan dandani dia, kita akan nikahkan dengan Yusuf. Dibawa ke dalam. Begitu Zulaikha melihat wajahnya cantik, dia terkejut. Selama ini dia melihat di air wajahnya buruk. Sekarang dia di istana melihat wajahnya di kaca yang terang, jelas. Dia gemeter melihat dirinya lebih cantik dari waktu muda ketika pertama ketemu Yusuf. Dan dia tahu itu adalah mukjizat dari Nabi Yusuf. Dia sadar, berarti selama ini Yusuf tidak peduli dengan aku karena ada kekasih yang dia cintai. Dia tidak mau digoda oleh aku karena dia takut dengan kekasihnya, yaitu Allah. Dia baru sadar. Baru dia mengatakan, uhibbu rabba Yusuf, la uhibbu Yusuf. Aku tidak cinta Yusuf. Sekarang aku tahu siapa kekasih yang sebenarnya. Selain kekasih ini akan mengecewakan. Dan baru dia berteriak, Sayyidi, Habibi, Sanadi, Ya Rabbi Yusuf. Ya, dan terus dia menangis, melantunkan cintanya kepada Allah. Orang Islam ini kalau punya cinta yang jujur, dia akan sampai ke Allah. Pertama kali saya masuk tarikat, guru saya bilang begini, kamu mesti punya cinta yang jujur, meskipun cinta kepada wanita dan harta. Wih, bahaya nih ucapan begini, ya. Karena engkau akan kecewa ketika engkau memiliki cinta yang jujur jika kepada selain Allah, dan itu akan mengantarkan kepada Allah. Namun cinta yang jujur itu cinta anugerah dari Allah. Itu jalan untuk, ya, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Nabi mengatakan, cintai aku lebih daripada semuanya. Artinya rohani, ikut ambil akhlak itu. Kita ini jika punya akhlak, akhlak itu bukan pikiran, ya. Akhlak itu sifat di dalam karakter, di dalam rohani, bukan fisik. Itu anugerah Allah, ya. Apabila kita punya, maka baru kita merasakan kebahagiaan di tengah orang yang membencinya. Atau mungkin seorang suami didampingi oleh istri yang buruk, atau sebaliknya didampingi oleh suami yang buruk, tapi itu kebahagiaan, ya, yang dia rasakan karena pahala, kifarat, ya, rahmat dan lain sebagainya. Itu adalah cinta yang di Maulid ini selalu diperbaharui. Kita tidak ada jalan lain untuk mendapatkan kandungan cinta akhlak melainkan dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah
kita berkesempatan untuk membaca selawat bersama-sama. Kita jangan menyangka bahwa selawat itu kita sampaikan kepada Nabi yang mana faidah dan manfaatnya, keuntungannya untuk Nabi. Tidak. Yang memerintahkan selawat itu Allah. Ya. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Allah merintah salat, Allah tidak salat. Allah merintah puasa, Allah tidak puasa. Merintah haji, tidak haji. Tetapi Allah sebelum memerintahkan kita berselawat, Allah menyatakan diri bahwa dia berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat. Ya. Selawat Allah kepada Nabi adalah rahmat. Selawat Allah kepada Nabi adalah kasih sayang. Selawat malaikat adalah doa. Dan selawat kita justru adalah tawassul, wasilah agar kasih sayang Allah dan doa malaikat dengan selawat ini tercurah kepada kita. Itulah Indonesia bumi selawat, itu sebab kita diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyamanan. Kita membaca selawat, Nabi mengatakan man shalla alayya asyrah sallallahu alaihi, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyrah. Selawat pada aku satu. Dan ini yang kita tunggu-tunggu, Allah berselawat kepada kita, memberi kasih sayang, memberi rahmat, dan malaikat mendoakan. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, wa sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat, baru dipanggil ya ayyuhalladzina amanu shollu. Artinya aku berikan kasih sayang dan didoakan oleh malaikat, dan itu engkau memerlukannya, maka berselawatlah kepada Nabi. Bahkan Nabi mengatakan man shalla alayya, kemudian wasa'alali asy-syafa'ah wajabat was'al wasilah wajabat alaihi syafa'ah. Barang siapa yang berselawat kepadaku dan meminta sebagai wasilah, aku sebagai wasilah, maka pasti aku akan berikan syafaat. Dan tidak ada, ya kalau kita hitung kapan kita berselawat, setiap sholat di tahiyat terakhir rata-rata, dan ada tahiyat yang kedua, dan di takbir kedua ketika menyalati orang wafat, dan banyak lagi di tempat-tempat lain. Dan yang paling penting ada selawat yang dibaca secara berjamaah, yaitu di perayaan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala pujian-pujiannya. Sebetulnya memuji Nabi itu memuji kepada ketunggalan jiwa manusia, ya, yang seperti matahari satu, tetapi rumah yang mendapat sinar matahari berjuta-juta. Maka ruh Muhammadiyah kita tunggal. Namun siapa yang rumahnya dibuka agar mendapat cahaya itu, maka dia akan mendapat cahaya Muhammad, akhlak mulia. Dan kesempatan yang paling besar, dan ini anugerah bagi bangsa Indonesia, yaitu perayaan Maulid, dan berkesempatan untuk membaca selawat secara bersama-sama yang tidak kita sadari, disadari tidak disadari. Karena ada Nabi mengatakan barang siapa yang berselawat padaku 10, aku akan maka Allah akan berselawat 1, maka Allah akan berselawat 10. Lalu ada sahabat berdiri, sepertiga hidupku aku gunakan untuk berselawat. Ya, kata Nabi, na'am, ya, bagus. Ada lagi yang mengatakan 1 hari penuh, ya, aku akan berselawat kepadamu. Bahkan ada lagi yang terakhir mengatakan seluruh hidupku aku akan berselawat kepadamu. Maka Nabi mengatakan engkau tidak akan menderita di dunia dan di akhirat. Artinya bahagia dan kesempatan selawat. Dan kita tidak menyadari
bahwa kita di akhirat mendapat syafaat karena kita banyak mengucapkan selawat, meskipun sambil lalai, sambil ghaflah. Dan banyak sekali anugerah rahmat yang Allah berikan ke jiwa kita dan sama sekali kita tidak menyadari. Dan itulah ya, beruntungnya, berbahagianya ya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi sekalian, itu saja dalam kesempatan ini, 3 hikmah ya, dari perayaan Maulid. Apapun, semoga Allah bukakan hati kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kemudahan untuk mengamalkannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.